Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah di mana pesan semesta untuk kamu bisa lebih berbahagia, untuk move on ya. Saya lihat di sini Sagittarius kok kayak macam energi kamu ya. Kayak on off ya, kadang-kadang tiba-tiba sedih, kadang-kadang tiba-tiba bahagia, ataupun mungkin saya merasakan di sini energi dari Sagittarius ada yang menantikan seseorang yang tak kunjung datang. Waduh, gimana nih ya? Nanti kita lihat apa pesan semesta untukmu Sagittarius ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi juga dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Atau yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Oke. Disariak Knight of Wands. Wah. Semesta mau sampaikan kepadamu ya, apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, untuk masa depan yang lebih indah, harus kamu bisa berdamai dengan diri sendiri ataupun bisa menerima keadaan saat ini. Sagittarius, saat ini kamu belum bisa menerima keadaanmu saat ini. Contohnya, kok saya jadi bangkrut? Ini contoh ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa Sagittarius yang dililit hutang. Ya, kalau ada beberapa juga Sagittarius yang mungkin hutangnya udah lunas, ya. Karena saya lihat di sini ada jatuh karena terpuruk karena uang, ataupun mungkin ditinggalkan orang karena sudah nggak ada duit gitu ya. Walaupun mungkin kamu nggak punya hutang, atau ini lebih parah lagi ada beberapa yang ditinggalkan karena sudah jelek, sudah jelek, ya. Terus sudah apalagi gemuk, terus sudah apalagi ya. Di sini saya merasakan energinya kekecewaan yang sangat mendalam. Sudah kere ya, habis itu mereka meninggalkanmu, di mana pada saat kamu memang membutuhkan mereka, pada saat kamu membutuhkan mereka nggak ada gitu ya. Ditinggal pasangan yang disayang ya, pasangan disayang hanya benalu ya, hanya apa ya, ya cuman ingin enaknya saja, susahnya kamu yang menderita sendiri. Atau bahkan kamu ada ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Terimalah keadaan itu dulu. Di sini kamu malah saya harus membencinya, saya harus melupakannya. Wah. Tambah tersiksa kamu. Kenapa? Kamu belum berdamai dengan masa lalumu. Bagaimana kamu mau bahagia kalau nggak ada kedamaian? Karena kamu mau membencinya, kamu mau melupakannya. Nggak bisa. Walaupun mungkin kamu merasa bahwa saya sudah biasa aja Kak Ica, tapi kalau memang masih ada rasa amarah, emosi, dendam dalam hati, dalam jiwa, kamu gak akan bahagia. Ya, kamu gak akan bisa melupakan dia. Dia akan terngiang-ngiang terus dalam ingatan kamu. Rasa sakit hati itu juga memendam rasa emosi, marah, kecewa. Berdamailah dengan masa lalumu dulu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati itu kan dari diri dulu.
Kamu menyayangi diri sendiri, bahkan mencintai diri sendiri, ya bukan bicara kita egois, tetapi itu memang harus seperti gitu dulu, ya. Kamu mau memancing orang-orang datang membahagiakan kamu, ya kamu harus bahagia dulu, ya. Sama seperti kalau orang bank, ya, pakaiannya rapi, pasti kamu merasa, oh saya punya uang ini, cantik-cantik mereka ya, pasti saya punya uang ini, bisa ya saya titipkan di mereka. Kenapa? Karena dipercaya dari penampilan, dari tata bahasa, dari pelayanan. Coba kalau pegawai banknya compang-camping, ya kamu pasti, ini saya nanti uangku gimana nih, ya, benar tidak? Ya pasti kamu merasa ragu. Nah ini sama, orang merasa bahwa saya mau bahagiakan dia tapi dia nggak bahagia, ya sudah saya pergi aja. Karena kamu merasa tidak bahagia. Tapi kalau kamu bahagia, orang-orang akan datang membahagiakan kamu. Oh, saya diinginkan, saya bisa membahagiakan dia, saya nyaman dengan dia, dan kamu pun nyaman bersamaku. Itu logikanya. Atau bicara energi, kita akan menarik sesuai dengan vibrasi kita. Kalau kamu menarik kebahagiaan, orang-orang yang bahagia akan datang kepada dirimu. Bukan kamu menarik, ayo sini saya mau kamu. Enggak, energimu yang menarik, bukan dirimu. Ayo mari sini aku akan membahagiakanmu, aku macam-macam lah. Nggak bisa, janji palsu nggak bisa. Makanya orang biasa bilang kamu bisa menipu orang dari lidahmu, tetapi ingat, kamu tidak bisa menipu Tuhan. Kenapa? Tuhan itu melihat dari kedalaman hati. Jadi untuk menarik energi itu bukan dari mulutmu, tapi dari jiwamu, dari hatimu, gitu ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian. Seven of Pentacles, sayangi dirimu, cintai dirimu. Tadi kan sudah bisa memaafkan atau menerima keadaanmu. Sekarang sayangi dirimu, cintai dirimu. Kamu mau apa? Aku mau makan, Kaica. Makan. Takut gemuk, gemuk itu akan datang karena kamu bicara takut gemuk. Bicara gini, Kaica, aku mau makan. Iya, makan. Setiap saya makan pasti saya kurus, Kaica. Iya, nanti kurus loh. Kan ucapanmu itu apa? Doamu. Kenapa kita terkadang saya takut gemuk, gemuk itu kan yang datang kan? Kamu semakin takut gemuk itu kan yang datang. Itu karena ucapanmu doa. Semesta itu tidak bisa bilang mana yang kamu mau, mana yang kamu nggak mau. Dia tahu bahwa oh kamu maunya yang kamu ucapkan itu. Dia tidak bilang saya takut gemuk, itu salah, saya maunya kurus. Makanya bilang aja kurus. Setiap saya makan pasti kurus, itu aja. Jadi mindset itu harus ucapan juga, dan pola pikir kita terus berubah sekarang. Ya. Ada yang bilang move on, tapi teorinya tahu move on, tapi prakteknya enggak. Karena apa? Masih ada trauma di dalam diri. Saya takut nanti disakiti lagi ya. Orang-orang menyakiti yang akan datang. Tapi coba kalau kamu bilang, oke, saya akan move on, saya memperbaiki diri supaya orang-orang yang bisa membahagiakan saya yang datang dalam diri saya. Gitu kan? Bukan malah trauma atau apa ya, otomatis nggak bisa move on. Atau bahkan yang tadi kalian merasa bahwa saya harus menghilang dari mereka ya yang menjahatiku. No, berikan pemaafan. Kenapa harus kita mau susah payah untuk membuat karma jahat untuk diri kita, untuk melupakan mereka atau membalas? Ya, balaslah kebaikan orang yang baik padamu. Orang jahat nggak usah dibalas. Ngapain mau membalas kejahatan? Ya, kamu membalas kebaikan orang lain yang baik pada dirimu, itu yang harus dibalas. Supaya kamu ke depan juga mendapatkan karma baik. Ngapain kita mau balas orang yang jahat pada kita? Kalau dia jahat pada kita tetap memberikan pemaafan, tetapi kita jangan dekat-dekat. Ya kan? Harus pakai logika, jangan terlalu pakai hati. Kalau bicara dengan manusia, kalau kita bicara dengan Tuhan, logika nggak main. Itu yang saya bilang ya. Kamu bicara dengan kamu mau pakai law of attraction ya, itu logika kamu nggak main. Kenapa? Karena kamu berinteraksi dengan semesta, dengan Tuhan. Tetapi kalau kamu berinteraksi dengan sesama manusia, logika kamu pakai.
Terkadang beda, kamu nggak percaya dengan keajaiban semesta karena kamu terlalu logika. Tetapi lebih parahnya kamu lebih empati kepada manusia, ujung-ujungnya mereka menyakitimu. Salahkan lagi Tuhan, salahkan diri sendiri. Bener kan? Terbolak-balik yang kamu bikin. Padahal kalau kamu ya tahu bahwa Tuhan ini maha pencipta, maha punya semuanya. Kenapa saya harus pakai logika? Tapi kadang-kadang Tuhan itu semua pasti bisa memberikan apa yang saya inginkan. Tapi kamu bilang, kapan ya? Apa betul? Apa iya? Masih ada keraguan. Ya, berarti semesta tidak, kamu berarti kalau masih ada keraguan, berarti kamu tidak menginginkan itu. Berarti semesta dia nggak menginginkan, karena bicara hati kan. Terkadang orang berdoa, pergi ke rumah ibadah, ya teorinya bagus, prakteknya nggak ada. Prakteknya nol. Malah lebih ke orang toksik, percaya orang toksik. Ya. Kalau kita bicara dengan diri kita dan orang lain, ya, kerja keras, kerja cerdas, Tapi kalau kamu bicara dengan semesta, kamu ikhlaskan aja, nggak usah cari tahu mau dapat uangnya dari mana, contoh ya, atau dapat cinta dari mana, itu cara semesta. Kamu perbaiki diri dari hatimu yang memancing. Tetapi kalau kita bicara dengan manusia, ya logika dengan hati harus up, harus seimbang. Jangan ada yang timpang. Kalau ada yang timpang ya otomatis kamu kalau terlalu empati, orang-orang menjahatimu, orang-orang memanfaatkanmu, orang-orang mengucilimu. Tapi kalau kamu terlalu logika, kamu yang jadi egois, kamu yang jadi sombong, arogan, manipulatif. Makanya harus seimbang. Kalau kita bicara interaksi dengan manusia, tapi kalau untuk Tuhan, kamu ikhlaskan aja, kamu minta ikhlaskan sudah, nggak usah pikir lagi. Ya apa yang kamu mau dan kamu yakini itu pasti akan terjadi saat dan di waktu yang tepat, bukan waktunya kamu. Ya ini kita bicara kebahagiaan. Jadi carilah kebahagiaan untuk dirimu. Buatlah kebahagiaan, bentuklah kebahagiaan. Ya. Terkadang kamu masih mencari kebahagiaan di luar diri. Mencari lagi. Padahal kebahagiaan paling utama itu dari dalam diri, di mana kamu harus membentuknya, kamu harus yang membuat. Macam contoh, kamu bahagia ingin makan, tapi yang tadi saya bilang, Kak Ica, kamu sukanya apa makan? Tapi nanti saya gemuk, terus diri aja nggak beres, nggak bahagia, karena apa? Masih tahan-tahan untuk bahagia. Jangan bilang gemuk, itu doamu, akhirnya terkabul. Jadi gitu ya, hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan rasa. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Kita di sini ada the word. Tuh. Harus bisa seakan-akan dunia ini kamu miliki gitu. Ya. Kalau Sagittarius ini saya merasa bahwa hidup di dunia ini tuh menderita. Waduh. Berarti kamu sudah ciptakan neraka untuk dirimu. Kamu mendapatkan kebahagiaan, menciptakanlah surga untuk dirimu. Dengan apa? Ya dengan caramu. Kamu sukanya apa yang tadi saya bilang? Saya suka makan, saya suka traveling, lakukanlah. Uangnya dari mana, Kak? Ya, kamu harus punya planning juga. Ya, tetapi kalau kamu bahagia, jaminkan uang itu akan balik. Jadi jangan terlalu mau kikir pada diri sendiri gitu. Karena kalau kamu kikir pada dirimu sendiri, ya energimu tuh nggak maksimal, dia nggak akan menarik itu lagi. Contoh kamu ya, Sagittarius, pernah tidak kamu pergi makan tiba-tiba uangmu ya ada lagi gitu. Karena apa? Kamu makan happy, nyaman, enak. Apa yang kamu suka enak, nggak kerasa sudah awal bulan lagi gajian, ada dapat rezeki dari saudara, dari orang tua atau dari mana, ya karena kamu begitu memancarkan energi positif karena bahagia. Makanya cari kebahagiaan, bentuklah kebahagiaanmu. Jadi gitu ya, selama kamu memancarkan energi positif, energi kebahagiaan, jaminkan itu akan balik pada dirimu. Dia memancing energi lainnya untuk datang kepadamu. Macam contoh uang. Ya. Kamu bahagia memiliki uang, kamu pakai, ya pasti akan balik lagi. Kenapa? Karena energi bahagia. Kak Ica, saya kalau sedekah uang kayaknya saya kok nggak balik-balik cepat ya. Itu karena kamu tunggu. Tapi kok saya rasa hati nggak nyaman ya kalau uangku saya kasih. Berarti memang mungkin sedekahmu tidak koneksi dengan duit. Mungkin kamu sedekah apa? Tenaga.
Mungkin yang pokoknya kamu sedekah itu kan bukan hanya duit aja, atau mungkin kamu kasih baju yang kamu nggak pakai lagi ke orang lain, pokoknya yang kamu suka. Karena sedekah itu bukan hanya duit. Makanya saya bilang kalau kita mau bersedekah, memberi itu cari dulu apa yang kamu suka, kamu bahagia. Ibaratkan kamu memberi itu bahagia, bukan memberi karena bersungut, memberi karena ada modus, wah nanti saya dikasih Tuhan lebih. Itu lama tuh, walaupun mungkin akan kembali, tapi lama sangat lama. Kenapa? Energinya, casnya sedikit, nggak full. Makanya saya bilang kalau kamu full, cari kebahagiaan, yang mana kamu bahagia itu yang kamu lakukan. Terkadang orang bilang kasih duit karena mereka akan berbahagia, tapi kalau kamu kasih duit tapi kamu yang nggak bahagia bagaimana? Memang dia bahagia tapi kamunya, ini kan harus tercas dua-dua, kamu bahagia dia bahagia. Itu akan memberi kelimpahan cepat datang kepadamu. Tetapi kalau satu bahagia satu tidak bahagia, ya sudah, berarti agak lama, tapi tetap kembali. Karena hukum semesta adalah hukum dimana kamu tabur dulu pasti kamu akan menuainya. Waktunya itu dari casmu, dari energimu, dari vibrasimu, ya. Jadi kamu harus bisa mengenal dirimu dulu. Jangan kamu mengenal orang lain, dirimu aja nggak kamu kenal. Kenali dulu dirimu. Niscaya ke depan kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kebanyakan orang itu nggak mengenal dirinya, seolah-olah sudah merasa bahwa saya sudah diriku nih, padahal nggak kenal. Kenapa? Jiwamu, kamu nggak kenal jiwamu. Cuman sepintas luarnya aja, casing aja. Oh, saya mukanya kayak gini, hidung saya mancung, bibir saya seksi, kulit saya putih sawo matang, rambut saya ikal, rambut saya lurus, rambut saya warnanya ini, mata saya warna. Cuman casing doang. Padahal itu sebenarnya casing itu bagian luar. Kita harus ke bagian dalam, mengenali diri. Gitu ya. Jadi untuk memancing kebahagiaan ya kamu harus bahagia dulu supaya orang-orang lain mendapatkan energi, dan orang-orang lain itu akan datang membawakan kebahagiaan untuk dirimu, bukan membawa air mata. Ya. Kamu selalu galau, jadi dalam percintaan berulang lagi. Kamu pernah tidak begitu? Kok si A saya punya percintaan berulang lagi, putus lagi, kandas lagi. Saya ke B sama juga, putus kandas dengan mungkin masalah yang sama, mungkin karena selingkuh atau apa. Karena kamu tidak berubah, kamu pakai pola lama, kamu gak mau belajar dari keadaan kamu di masa lalu, ataupun mungkin kamu belum berdamai dengan masa lalu, sehingga energi itu terbawa, virus itu terbawa. Kalau seandainya kita sakit ya, teman kita, sahabat kita sakit, itu pasti kita akan secara tidak langsung mungkin, kalau kita tidak sakit. Ya, jadi seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini Namen. Di sini ada Knight of Sword. Kita lihat ya, apalagi yang semesta mau sampaikan kepadamu. Di sini juga ada Ace of Sword. Tuh ya, bagus-bagus nih. Semesta mau Temperance. Dan ada Ten of Cups. Tuh bahagia, semua bahagia. Untuk bisa meraih kebahagiaanmu itu dari diri sendiri dulu. Sudah, diulang lagi nih. Ya, berjuang untuk dirimu. Ya, berkompetisi sehat. Kamu sudah tahu kalau itu orang toksik, nggak usah dekat-dekat. Ngapain berkompetisi dengan orang toksik? Kamu akan kalah terus. Kenapa? Ya karena mereka dengan ketoksikan mereka. Dengan Sagittarius itu yang nggak bisa kompetisi toksik. Jadi Sagittarius itu kamu akan kalah terus kalau bicara dengan orang licik. Karena Sagittarius bukan orang licik. Sagittarius punya potensi, punya kemampuan yang mana bukan dengan cara curang. Itu akan membuat kamu nggak bisa nyaman. Jadi kalau mau berkompetisi, kompetisi saja yang sehat. Ya, jangan terlalu mau dekat-dekat dengan orang tukang gosip. Terkadang kamu terdekat-dekat dengan orang tukang gosip. Akhirnya kamu yang menjadi gosip, digosipin, atau kamu yang menggosip orang juga. Ini hati-hati loh, lisanmu. Ya, hati-hati. Contohnya kamu cerita nih, dia sudah putus dengan si itu. Ujung-ujungnya besok kamu juga putus dengan pasanganmu. Jadi hati-hati berlisan, karena itu doamu. Kita bergosip tapi ujung-ujungnya kita seolah-olah memberikan doa untuk diri kita sendiri. Dengan cerita jelek orang ya sama saja kita akan mengukir cerita untuk diri kita juga. Menulis cerita skenario. Maaf ya, ini saya bukan bicara mendramatisir, tetapi memang kenyataan seperti gitu yang semesta mau sampaikan sesuai dengan kartu. Jadi lisanmu itu hati-hati, karena itu doamu. Secara tidak langsung kamu cerita orang, ya doamu untuk kamu. Walaupun mungkin kamu tidak sadar bahwa saya ini kan bukan tujuan untuk saya, Kaica.
Iya, tapi semesta tidak bisa bilang bahwa itu kamu tujukan untuk dirimu kah, orang lain kah, benar kah, tidak kah. Semesta taunya itu adalah kamu mau. Makanya jangan bicara yang negatif, walaupun cuman berguyon, bercanda, no. Ingat ya, semesta tuh tidak ada kata bercanda. Jadi harus bisa lebih bijak, bersahabat dengan orang-orang yang sevibrasi, bukan bersahabat karena kamu punya duit. Sagitarius itu kadang-kadang kalau punya duit itu, nih saya punya duit, kamu mau apa? Ayo kita pergi. Jadi mereka itu apa di apa ya kalau dibilang dibiasakan oleh dirimu, di mana ya kamu punya duit, makanya mereka dekat. Pada saat kamu nggak punya duit, mereka jauh. Baru kamu merasa menyesal, merasa marah, merasa sedih, merasa kecewa, ya kamu yang pancing. Makanya jadilah pribadi yang santun, jadi pribadi yang sederhana, jadi pribadi yang rendah hati. Terkadang Sagitarius itu mau makan puji, ya, traktir sana, traktir sini untuk apa? Dipuji, didengarkan. Kita pada saat posisi di bawah baru kita tahu karakter orang yang benar. Kalau kita di atas semua bertopeng, nggak tahu, nggak semua bertopeng, tapi kita nggak tahu mana yang topeng asli dan mana muka yang asli. Jadi bersyukurlah kalau kamu sekarang posisinya saat ada di bawah. Macam contoh pasanganmu pergi meninggalkanmu, berarti orang itu nggak cocok untukmu. Kenapa kamu harus menangisi? Kan tapi saya yang salah, ya perbaiki dirimu. Niscaya ke depan kamu akan mendapatkan orang yang baik. Kalau dengan dia kembali dengan versi terbarunya dan kamu pun kembali dengan versi terbarumu. Kalau dengan orang lain berarti versi yang baik dia. Kita kan tidak tahu jodoh kita. Dan kita tidak tahu jodoh kita sampai kapan. Besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, atau selamanya kita nggak tahu. Jadi perbaiki diri. Dimulai dari diri sendiri. Bukan menuntut. Kamu harus membahagiakan saya. Kamu harus begini, harus no, nggak usah terlalu. Kalau kita sudah dewasa tuh nggak usah terlalu memposingkan dengan kamu harus membentuk orang loh. Dengan kondisi kita sudah dewasa, pasti kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Bukan kita mengeja pasangan. Kalau pasangan tidak tahu diri, Kak, ya berarti dia belum dewasa. Makanya carilah pasangan yang dewasa, supaya kamu tuh gak usah pusing stres untuk mengajarkan dia, mentatar. Dan begitu pun kamu, jangan bikin pusing pasanganmu untuk diajar dewasa, karena keegoisan kamu. Nah itu ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mencintai dulu diri sendiri supaya kebahagiaanmu datang pada dirimu. Ya, selama kamu sudah mengenali dirimu, berdamai dengan masa lalu, menerima keadaanmu saat ini, niscaya ke depan hidupmu akan jauh lebih berbahagia. Dan energi kelimpahan pun datang pada dirimu ya. Oke, itu bisa saya readingkan ya pesan semesta untukmu untuk meraih kebahagiaan sejati ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan lebih bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.